السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih sedang membahas silsilah tazkiyatun nufus, di mana pada malam hari ini kita ingin membahas tentang bagaimana as-salafus salih bersedekah. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, lah apa kaitannya bersedekah dengan tazkiyatun nufus? Kita tahu begitu banyaknya ayat dan hadis yang menganjurkan kita untuk bersedekah, di mana di antara fungsi sedekah itu adalah menghapuskan dosa-dosa. Nah, kita tidak ingin membahas tentang dalil-dalil tentang sedekah, tapi kita ingin membahas tentang bagaimana kok para ulama as-salafus salih itu begitu hebatnya mereka dalam bersedekah. Kita tahu bahwa beramal itu dorongannya adalah pemikiran. Beramal itu dorongannya adalah pemikiran. Kenapa ada orang pelit? Karena itulah hasil fikir dia. Kenapa ada orang pemurah? Itulah hasil fikir dia. Itulah yang mendorong dia sehingga dia begitu pemurahnya. Jadi paradigma itu harus ada pada setiap orang, karena paradigma inilah yang akan membentuk visi seseorang, pandangan seseorang. Pandangan inilah yang kemudian yang akan mendorong seseorang untuk beramal. Kita perhatikan pertanyaan pertama, berapa sedekahnya para ulama as-salafus salih? Jawabnya, mereka itu bersedekah dengan setiap kelebihan atas kebutuhan mereka. Jadi mereka tidak ingin meninggalkan di dunia ini sesuatu yang lebih, tidak ingin. Jadi saya dan keluarga saya butuh apa, sebegitu lebihnya disedekahkan. Begitu hebatnya. Sehingga kalau seseorang itu kaya, maka kekayaannya itu untuk sedekah. Kita bayangkan apa yang dia akan dapat nanti di alam akhirat. Karena begitu beraninya mereka itu menabung di alam akhirat. Jadi kita lihat orang seperti Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari itu adalah contoh seorang sahabat yang sering dijadikan sebagai figur sufi. Figurnya orang-orang sufi. Bagaimana beliau bersedekah? Sederhana sekali. Beliau itu hidup dengan 1 dinar. Apa yang beliau lakukan dengan 1 dinar itu?
1 dinar itu beliau pergi ke pasar beli bahan-bahan untuk dianyam menjadi keranjang. Sudah, maka 1 harian beliau menganyam keranjang, dihasilkan beberapa keranjang, maka keranjang-keranjang ini pun dibawa ke pasar, dijual. Hasilnya apa? 3 dinar. Maka yang 1 dinar dibelanjakan lagi bahan-bahan yang akan digunakan untuk menganyam keranjang. Yang 1 dinar disedekahkan, yang 1 dinar sisanya untuk hidup. Maka begitu lagi keesokan harinya. Jadi setiap hari hidup dengan 1 dinar. Itu yang katanya figurnya orang-orang sufi, seperti itu. Bukan seorang pemalas, bukan seorang yang pelit. Hidup setiap hari bersedekah dan hidup diri beliau sederhana, tapi tiap hari tidak pernah berhenti dari bersedekah. Kita perhatikan berikutnya. Begitu banyaknya mereka bersedekah dengan memberikan apa saja yang melebihi kebutuhan mereka, baik malam maupun siang, sembunyi maupun terang-terangan. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, para as-salafus salih rahimahumullah, mereka itu begitu banyak bersedekah. Sedekahnya itu dengan memberikan apa saja yang melebihi kebutuhan mereka. Mereka hitung, kami ini butuh seberapa, ya itulah yang disiapkan buat dirinya dan keluarganya. Selebihnya untuk bersedekah. Dan sedekah mereka tidak mengenal waktu. Bersedekah di malam hari, bersedekah di siang hari, bersedekah dengan cara-cara tersembunyi, bersedekah dengan cara terang-terangan. Itu sesuatu yang biasa. Kita lihat kenapa kok mereka mudah bersedekah di malam hari? Karena sholat tahajud itu sesuatu yang umum. Setiap rumah ada orang sedang sholat tahajud. Sehingga kalau orang bersedekah di malam hari, ketok pintu, ada orang hidup. Ada orang yang aktif, mendengar. Sehingga orang bersedekah itu kapan saja bisa dilakukan. Dan di antara bentuk sedekah mereka adalah apa yang disebut dengan sedaqatus sir, sedekah dengan cara sir. Sir itu sembunyi. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu menutupi muka mereka dengan kerudung yang terlihat hanya kedua belah mata. Kemudian dipanggulnya karung gandum yang akan disedekahkannya. Sudah diletakkan di pintu rumah orang yang akan disedekahi, kemudian ketuk pintu. Pada saat akan dibuka, terdengar orang melangkah, dia pun berkata, ini sedekah untuk kalian dariku. Lari. Sehingga orang yang ada di dalam rumah itu tidak tahu siapa orang yang bersedekah tadi. Hanya ada suaranya tapi orangnya sudah pergi. Dari tidak mau diketahui siapa dia. Ingin ikhlas. Ingin beramal saleh tanpa orang tahu. Jika mereka tidak memiliki kelebihan harta dan makanan,
maka mereka bersedekah dengan cara menahan diri dari mengganggu orang dan tidak membalasi setiap gangguan orang. Jadi bersedekah itu tidak terbatas dengan harta, benda, makanan dan minuman, tidak sebatas itu. Jadi kalau seseorang punya itu, ya itu disedekahkan. Kalau tidak memilikinya, maka apa yang bisa disedekahkan kepada orang? Bersedekah dengan cara lidah ini jangan mengganggu siapapun, jangan membicarakan keburukan siapapun, jangan meledek siapapun, jangan mengganggu siapapun. Menceritakan, berbuat ghibah, melakukan namimah dengan lidah ini berhenti. Ini sedekah saya. Kemudian kalau ada orang mengganggu, niati, ini sedekah saya, jangan dibalas, ini sedekah saya untuk dia. Luar biasa sekali. Siapa yang terfikir ada bentuk sedekah seperti itu? Seseorang bersabar, dihina-hina, dicaci maki, didengarnya. Niatnya apa? Ingin bersedekah kepada orang ini. Jadi cara berpikir yang seperti ini tidak umum pada orang yang ada di zaman ini. Kenapa? Lah inilah bedanya antara kita dengan para ulama as-salafus salih. Mereka itu punya cara berpikir dan cara pandang yang berbeda dengan kita. Kita ini terlalu pragmatis. Kita terlalu memandang bahwa yang dilihat itulah yang difikirkan. Yang tidak terlihat tidak bisa difikirkan. Kalau mereka tidak. Kalau mereka itu berpikir bahwa apapun bisa disedekahkan kepada orang. Apapun. Sehingga seseorang tidak harus bersedekah itu dengan harta dan benda. Kalau harus bersedekah dengan harta dan benda, maka orang-orang kayalah orang-orang yang paling banyak sedekahnya. Tapi di saat sedekah itu sesuatu yang luas, maka kesempatan bersedekah itu tidak harus dilakukan oleh orang kaya saja. Siapapun bisa bersedekah. Antum bayangkan seperti ini. Semestinya suatu tempat itu diazab oleh Allah. Tapi karena di sana ada orang yang menangis di malam hari, meminta ampun kepada Allah untuk dirinya dan masyarakatnya, maka Allah menunda azabnya. Bukankah ini kebaikan? Kira-kira ada enggak sedekah yang lebih mahal daripada ini? Kira-kira bisa diganti dengan 10 juta rupiah atau tidak itu? Tertundanya azab. Yang semestinya Allah turunkan azab, ternyata tidak Allah azab. Kenapa? Karena ada orang menangis meminta kepada Allah agar dirinya dan masyarakatnya itu diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Bayangkan. Kira-kira bisa diganti dengan uang berapa kebaikan orang itu? Ini sedekah atau bukan? Sedekah. Jadi kita jangan mempersempit arti sedekah. Kemudian antum perhatikan surat Al-Baqarah ayat 274. Surat Al-Baqarah ayat 274. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di malam hari, di siang hari, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu akan mendapatkan balasan dari sisi Tuhan mereka. Mereka tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Kita bayangkan kalau seseorang itu selalu membantu saudaranya, meringankan beban saudaranya, maka Allah akan membantunya, akan meringankan bebannya. Seperti pada hadis yang beberapa kali kita pernah bahas. Kana Allahu fi aunil abdi ma kana fi auni akhihi. Adalah Allah membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Jadi kalau kita ingin dibantu oleh Allah, bantulah saudara kita. Saudara sedara, saudara tidak sedara, saudara sesama Islam, kita bantu. Jaminannya dari Allah, Allah yang akan membantu kita. Jadi orang itu kalau mau dibantu oleh Allah, bantulah orang. Kalau kita ini ingin mendapatkan rizki, kita harus mau bersedekah. Jadi paradigma ini harus dibangun, harus dibentuk, supaya kita itu mengerti, kenapa kok saya sulit banget hidup ini. Punya problem tidak selesai-selesai, punya hutang tidak terbayar-bayar, punya masalah kok tidak ada solusinya. Ya wajar, kamu itu pelit, kamu itu tidak suka membantu orang, kamu itu tidak disayang oleh Allah. Kalau kamu tahu bagaimana caranya supaya kamu itu dibantu oleh Allah, bantu saudaramu. Kalau kamu ingin disayang oleh Allah, sayangi saudaramu. Nah, cara berpikir yang seperti ini yang harus dibangun. Bukan merasa hebat karena pelit. Nah, kita lihat banyak orang yang merasa bahwa orang yang suka obral-obral uang itu bodoh. Tapi orang yang menabung itulah orang yang cerdas. Orang yang pelit itu orang yang pintar. Lah, kebalik. Tidak begitu cara berpikirnya para ulama as-salafus salih. Tidak begitu cara berpikirnya. Itu berpikir yang terbalik menurut mereka. Kita perhatikan lagi surat Ali Imran ayat 92. Surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalul birra, tidak akan kalian itu mencapai albir. Apa ya albir artinya? Apa kebajikan itu? Kebaikan? Apa bedanya kebajikan dengan kebaikan? LM lali maning, LL lupa lagi, Allahu Akbar. Apa bedanya albir dengan al-khair? Albir itu adalah amal khair yang dilakukan oleh orang yang
beriman. Dilakukannya al-khair itu dengan iman maka jadi bir. Kalau ada al-khair dilakukan oleh orang kafir jadi al-khair, tapi tidak jadi al-bir. Allah membalasinya, tapi di dunia, di akhirat tidak ada balasan kebaikan untuk orang kafir. Selesai semua, Allah akan tuntaskan balasannya di dunia. Itulah al-khair. Sehingga Allah tidak punya hutang kepada orang kafir. Semua Allah selesaikan. Yang ada nanti adalah orang yang beriman. Orang yang beriman Allah berikan balasannya di mana? Di akhirat. Kenapa? Karena mereka itu melakukan albir. Di mana albir itu adalah al-khair plus iman. Sehingga kebaikan itu, al-khair itu dilakukan dengan iman. Nah, di sini dikatakan lan tanalul birra, kalian tidak akan mampu mencapai albir hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian itu berinfak dengan apa yang kalian cintai. Kalau berinfak dengan barang rongsokan, orang kafir pun melakukannya, orang pelit pun melakukannya. Tapi infak yang benar-benar berisi pengorbanan, di mana seseorang itu berinfak dengan apa yang dia cintai, bukan apa yang sudah dia piciskan, sesuatu yang dia singkirkan, dia ingin buang daripada dibuang, berikan kepada fuqara dan masakin. Yaitu juga al-khair, sama kebaikan. Tapi orang pelit juga sama seperti kamu melakukannya. Tidak mencapai kepada albir. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan, seberapapun, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah itu maha tahu, tidak ada yang luput, semua dicatat, semua akan dapat balasan. Tidak ada sesuatu yang luput dari hitungan Allah, luput dari balasan Allah, tidak ada. Kalau amalan itu ternyata diamalkan tanpa iman, tetap Allah bayar. Bayarnya di mana? Di dunia, selesai. Ini, ternyata diamalkan dengan pengorbanan, dengan iman. Dia mengorbankan, ini sesuatu yang dia cintai, tapi dilihatnya ada orang yang lebih membutuhkannya, dia berikan. Maka Allah pun memandangnya, ini kebajikan, maka Allah lipatkan balasannya. Allah jadikan itu bukan khair semata-mata, bukan kebaikan semata-mata, tapi kelasnya tinggi, yaitu albir. Kita perhatikan, kok lompat sendiri. Antum perhatikan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat terang benderang membantah kawan-kawan yang suka salah faham dalam berinfak, sehingga dia itu berinfak dan punya kesan yang salah dalam berinfak. Ini yang perlu diluruskan. Di mana
Rasulullah SAW menceritakan, katanya, qala rajulun la atasaddaqanna laylata bisadaqatin. Ada seseorang berkata, aku akan bersedekah malam ini dengan suatu sedekah. Fa kharaja bisadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyatin. Maka dia keluar bersedekah, ternyata sedekahnya itu kepada seorang perempuan pelacur. Waduh, salah. Kalau kita akan bilang, apa penilaian kita ini? Salah, goblok ini orang. Waduh, masa pelacur diberi sedekah? Fa asbaha an-nasu yatahaddatsun tusaddiqa ala zaniyatin. Maka di pagi harinya geger, orang-orang berbicara bagaimana katanya ada sedekah diberikan kepada perempuan pezina, perempuan pelacur. Kacau itu orang, ngawur itu. Nah, itu cara berpikir yang ingin kita benahi. Itu cara berpikir yang sok pinter. Faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin. Maka orang ini pun berdoa kepada Allah, wahai Allah, segala puji bagimu terhadap perempuan pelacur ini. Jadi walaupun dia itu pelacur, dia itu manusia. Engkaulah pemilik segala puji. La atasaddaqanna laylata bisadaqatin. Hari berikutnya dia berkata, malam ini aku ingin bersedekah dengan suatu sedekah yang lain. Fawada'aha fi yadi ghaniyin. Ternyata dia bersedekah kepada orang kaya. Duh, ngawur lagi, kacau ini, Ada orang kaya diberi sedekah. Itu kan kita berpikirnya begitu. Ngawur ini. Fa asbahu yatahaddatsun tusaddiqa ala ghaniyin. Maka di pagi harinya orang pun membicarakannya. Bagaimana katanya orang kaya disedekahi? Qala Allahumma lakal hamdu ala ghaniyin. Maka dia pun berdoa kepada Allah, wahai Allah, segala puji bagimu terhadap orang kaya itu. La atasaddaqanna laylata bisadaqatin. Kemudian dia pun mengatakan berikutnya, aku akan bersedekah malam ini dengan suatu sedekah yang lainnya. Fakharaja fawada'aha fi yadi sariqin. Maka dia pun keluar dan bersedekah, diberikannya ternyata kepada tangan pencuri, yang disedekahinya seorang pencuri. Waduh, ngawur ini orang. Jadi bahasa kita akan seperti itu. Ini yang harus kita benahi nih. Paradigma yang salah ini, pemikiran yang salah ini yang harus kita benahi. Fa asbahu yatahaddatsun tusaddiqal laylata ala sariqin. Maka mereka pun geger. Mereka berbicara, bagaimana malam tadi sedekahnya itu diberikan kepada pencuri. Faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin wa ala ghaniyin wa ala sariqin. Dia pun berdoa kepada Allah, wahai Allah,
Wahai Allah, segala puji bagimu atas perempuan pezina, orang kaya dan pencuri. Fa'utiya faqila lahu amma sadaqatuka faqad kubilat. Ternyata datang malaikat dan berkata kepadanya, adapun sedekahmu telah diterima. Wa amma zaniyatu fala'allaha ayat an tasta'fifa biha an zina. Adapun perempuan pelacur itu diharapkan dengan uang itu dia berhenti dari berzina. Karena dia berzina ingin dapat uang, maka dia dapat uang, maka dia tidak perlu berzina. Wala'alla al-ghaniyyu ya'tabiru fayunfiqu mimma atahu Allah. Dan diharapkan orang kaya itu belajar darinya bagaimana berinfak dari rizki yang Allah berikan kepadanya. Wala'alla as-sariqu ay yasta'iffa biha an sariqatihi. Adapun pencuri itu dia diharapkan akan terhenti dari mencuri karena dia mencuri untuk cari uang. Dia dapat tanpa harus mencuri, maka dia bisa terhenti dari mencuri. Ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh siapa? Al-Bukhari dan Muslim, ada di dalam kitab As-Sahihain. Ini ada di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir pada saat membahas ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 274. Jadi kalau antum ingin mendapatkan hadis yang tadi, bukalah Tafsir Ibnu Katsir yang sedang membahas ayat berapa? Dari 274 dari surat Al-Baqarah. Jadi jelas sekali, kita ini jangan sok pintar. Jangan sok pintar. Kita lihat di antara cara-cara orang yang tolol itu bikin berita yang macam-macam, katanya orang fakir miskin yang suka meminta-minta itu di kampungnya adalah orang kaya. Itu menyesatkan itu. Bayangkan kalau semua orang percaya kepada berita itu dan semua orang fakir miskin tidak kita beri, kemudian orang timbul kesengsaraan karena dianggap berita itu benar. Apa yang terjadi? Kelaparan ada di mana-mana. Kesengsaraan ada di mana-mana. Ketimpangan antara orang kaya dengan miskin tambah, yakni menjulang. Itu ketololan itu. Ketololan. Itu pembawa berita yang seperti itu, orang yang tidak pernah belajar Al-Quran dan Al-Hadis. Kita ini harus berprasangka baik. Harus berprasangka baik. Kita melihat orang miskin, ya yang kita lihat itu yang kita percayai, jangan kita berimajinasi ini di kampungnya orang kaya ini. Dari mana kamu tahu? Memang malaikat datang kepada kamu ngasih tahu seperti itu. Cuma su'dzon aja kamu itu, berburuk sangka kamu terhadap orang. Jangan suka su'dzon. Kita melihat dia miskin, kita beri. Jangan su'dzon, sudah tidak mau memberi, su'dzon lagi, dosa. Jadi tidak baik itu. Kemudian keutamaan sedekah. Seorang tabi'i yang bernama Abdul Aziz ibn Umar rahimahullah, beliau berkata, salat
menyampaikanmu ke tengah perjalanan. Puasa menyampaikanmu ke pintu raja. Dan sedekah mempertemukanmu dengan raja. Jadi ini amalan-amalan yang luar biasa. Kita sholat, maka dengan sholat itu kita sudah ada di jalan menuju kepada Allah. Kemudian kita berpuasa. Dengan berpuasa itu kita sampai di hadapan pintu Allah. Dan dengan bersedekah, dahsyat. Kita benar-benar sedang bertemu dengan Allah. Kita akan dipertemukan dengan sedekah kita itu di hadapan Allah. Begitu hebatnya sedekah. Beliau melanjutkan, harta benda buat kami adalah titipan yang biasa digunakan untuk menghormati orang. Jadi di antara cara kita untuk menghormati orang lain itu, ya gunakanlah hartamu. Di mana Rasulullah SAW bersabda, tahadau tahabau. Saling memberikan hadiahlah kalian, maka dengan itu kalian saling mencintai. Jadi kalau kita ingin saling mengasihi, saling menyayangi, maka kita harus ringan memberi hadiah kepada orang. Maka kita akan mudah dicintai orang. Kita akan saling mencintai di saat kita itu silih berganti saling memberi hadiah. Itu yang harus ditumbuhkan di antara kita, bukan kehidupan yang pelit. Di mana tercengang seseorang mendengar ada orang berbuat sedekah, katanya. Carmuk. Orang bersedekah disebutnya carmuk. La ilaha illallah. Kita lihat lagi bagaimana perlakuan para ulama as-salafus salih kepada pengemis. Nah ini paradigma yang harus dirapihkan, yang harus dibangun. Di antara perlakuan mereka terhadap pengemis, yang pertama tersenyum kepadanya. Tersenyum kepada pengemis. Ini yang berat ini buat kita. Karena kita ini terhadap pengemis itu sudah benci duluan. Merasa bahwa pengemis itu beban. Itu salahnya. Tapi kalau ada tiki datang, ada kurir datang, Gojek datang, senang. Waduh, titipan datang. Padahal lebih mulia pengemis daripada kurir. Kenapa? Ini kurir ini hanya menyampaikan hal-hal yang bersifat sepele keduniaan. Tapi pengemis ini menyampaikan tabunganmu kepada Allah tanpa dipotong administrasi. Tidak ada uang administrasi. Semuanya nyampe kepada Allah. Ya, silakan azan. Ya. Jadi kita lihat perlakuan para ulama as-salafus salih terhadap pengemis. Yang pertama adalah tersenyum kepadanya. Kita melihat pengemis itu melihat orang yang berjasa, bukan orang yang sedang menyedot, merampas hak kita, bukan. Tapi orang ini adalah orang yang berjasa, ini kurir yang menghubungkan antara saya dengan Allah. Ini yang harus diletakkan di benak kita. Kemudian yang kedua, berbaik sangka kepadanya. Jangan berburuk sangka. Oh, ini di kampungnya orang kaya ini Ustaz. La ilaha illallah. Dari mana kamu tahu? Ini aslinya tidak pincang kayak begini. Ini dipincang-pincangkan ini Ustaz. Ini su'ban, buruk sangka. Kita kedepankan itu karena pelit itu kuat di dalam jiwa kita. Cinta banget sama harta. Lah kalau kamu kasih, kamu salah, apa ruginya?
Tidak ada ruginya. Tapi kamu membicarakan orang, menjelekkan orang, berburuk sangka kepada orang, itu jelas dosanya. Jangan dibalik. Kamu membicarakan orang, su'dzon kepada orang, itu pasti dosa. Pasti dosa. Jadi kalau kamu itu memberi dan ternyata dia itu tidak seperti yang kita anggap, ternyata tukang bohong, penipu dan sebagainya, ya sudah, nggak ada masalah. Urusan dia dengan Allah. Saya hanya tahu zahir, yang nampak pada saya ya ini. Adapun dia menipu, itu urusan dia dengan Allah. Tidaklah dia meminta kecuali karena kebutuhan. Pasang di benak kita. Orang itu sampai mau berpanas-panas, mau bersusah-susah, mau bermalu-malu. Kita tidak mau itu ditaruh di tempat panas untuk dapat beberapa ribu rupiah. Dia mau. Kenapa? Ya memang ada dorongan kesulitan pada mereka. Berbaik sangkalah kita. Sehingga mereka itu seperti itu karena dorongan kebutuhan. Itu yang harus kita hargai. Kemudian berikutnya, kita lihat bagaimana seorang tabi'i yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana beliau bersikap memperlakukan pengemis. Adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah gembira jika melihat pengemis berada di depan pintu rumahnya dan dia berkata, "Selamat datang wahai orang yang akan mencuci dosa-dosaku." Mampukah kita berpikir seperti ini? Kalau tidak mampu, ya inilah perbedaan kita dengan para ulama as-salafus saleh. Paradigma kita beda. Cara berpikir kita, cara pandang kita, mindset kita beda dengan mereka. Maka perlakuan pun beda. Beda. Kenapa mereka jor-joran bersedekah? Ya mindsetnya beda dengan kita. Kita ini mindsetnya mindset orang kikir, orang yang cinta kepada dunia, buruk sangka kepada orang, itu berbeda dengan mereka. Sehingga pengemis itu dihormati, dihargai. Selamat datang wahai orang yang akan mencuci dosa-dosaku. Kenapa? Karena dia ini akan jadi kurir menyampaikan sedekah kita kepada Allah. Sementara sedekah itu fungsinya mencuci dosa-dosa. Kita memberikan berapapun sampai kepada Allah. Kita lihat slide yang terakhir ini. Pengemis itu adalah kurir akhirat. Jadi paradigma kita pasang. Supaya kita ini bisa seperti para ulama as-salafus saleh. Bagaimana caranya? Berfikirlah seperti mereka berfikir. Pandanglah seperti mereka memandang. Miliki paradigma seperti paradigma mereka. Miliki mindset seperti mereka memiliki mindset. Akan plek sama. Tapi kita ingin berislam, tapi yang ada di otak kita seperti orang barat. Nah, orang barat itu memberi hutang saja disebutnya hibah. Padahal hutang. Berkata Al-Fudail Ibnu Iyadh rahimahullah, sebaik-baik pengemis adalah orang yang akan membawa kiriman kita ke alam akhirat tanpa dibayar. Sehingga mereka letakkan kiriman itu pada timbangan di hadapan Allah. Jadi kita bayangkan kalau ada pengemis datang di hadapan kita, ingat bahwa dia itu adalah kurir. Ibaratnya seorang pegawai bank datang ke rumah kita ingin menerima tabungan kita. Nah, bedanya
Kalau pegawai bank itu datang, ada uang administrasinya, ada potongannya dan sebagainya. Tapi ini, pengemis ini tidak ada. Mereka itu akan menyampaikan seberapapun yang kita berikan kepada Allah. Jadi kita memberi dia 10.000 rupiah, artinya 10.000 rupiah itu diterima semuanya oleh Allah. Diletakkan di pinggan amalan kita, di timbangan kita di sisi Allah. Jadi cara berpikir yang seperti ini yang harus kita bangun. Kita bertanya, bagaimana sih kok kita berbeda dengan para sahabat, kok kita beda dengan para tabi'in, dengan para tabi'it tabi'in? Jawabnya sederhana, karena paradigmamu itu berbeda dengan paradigma mereka. Cara berpikirmu berbeda dengan cara berpikir mereka. Cara pandangmu, visimu berbeda dengan cara pandang mereka. Kalau ingin sama, samakan cara berpikirnya, nanti hasilnya sama. Jadi ada yang harus dibenahi di diri kita, yaitu cara pandang. Jadi pembahasan kita kali ini, inilah cara para ulama as-salafus salih dalam bersedekah. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Ya, mikrofon ini. Sebelah sana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana Ustaz kalau orang yang meminta-minta dengan cara memakai musik yang disebut pengamen? Terima kasih. Iya. Kita tahu ilmu yang sampai kepada bangsa ini orang Islamnya lebih dari 200 juta. Yang telah sampai kepadanya ilmu, kira-kira berapa banyak? Kira-kira berapa banyak? Sangat sedikit. Apalagi yang mengerti bahwa musik itu haram. Mungkin di masjid ini juga sedikit yang tahu. Nah, apalagi pengamen, belum tentu mengerti dia bahwa musik itu haram. Kok digunakan menjadi alat untuk minta-minta. Jadi inilah keterbatasan yang ada. Oleh karena itu maklumi. Sehingga kita melihat bahwa nenek-nenek kita lihat niru-niru dia, dilihatnya ada orang pakai boneka-bonekaan itu, maka nenek-neneknya ikut-ikutan, joget-joget untuk dapat itu. Ya pokoknya dia lagi cari cara, cari metode bagaimana supaya orang memberi. Itulah yang terjadi seperti itu. Maka yang terbaik buat kita adalah memaklumi, dan kita mengerti bahwa dakwah ini belum menyentuh banyak orang. Banyak orang yang masih bodoh dan belum mengerti apa yang mereka lakukan itu salah. Oleh karena itu, sikap hikmah kita terhadap kondisi yang seperti ini adalah memaklumi. Begitu. Silakan, ada lagi yang lain? Ya. Mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan, Ustaz. Ya. Yang pertama mengenai hadis yang tadi yang tentang bersedekah kepada pelacur, orang kaya dan seorang pencuri. Ya. Di akhir hadis dikatakan ada seorang yang datang kepada dia dan itu adalah malaikat maksudnya. Iya. Berarti itu dia tuh dikabarkan langsung, malaikat datang kepada Rasul baru mengabarkan kepada dia atau malaikat langsung datang kepada dia, Ustaz? Yang kedua, kalau ada orang yang sebenarnya bukan pengemis tapi dia tuh pegawai dari foundation charity gitu, kalau enggak badan amal gitu, apakah kita harus melakukan background check dulu, ini orang valid apa enggak dari badan amal gitu, apa kita bersedekah aja husnuzon gitu? Iya. Syukran.
Afwan. Ini para ulama menerangkan hadis ini bahwa di saat dikatakan pada hadis ini fa'utiya, maka didatangilah dia. Artinya ada yang datang kepadanya. Faqila lahu, dan dikatakan kepadanya. Nah, ini yang berkata ini siapa? Ya yang datang tadi. Siapa yang datang itu? Malaikat. Rasulullah SAW menggambarkan, kalau kalian itu ada di puncak-puncak iman, kata Rasulullah, malaikat itu akan menemui kalian di jalan kalian dan di ranjang-ranjang kalian. Jadi kalau kita itu terus ada di puncak-puncak iman, itu malaikat yang akan menjumpai kita. Makanya jangan heran kalau orang itu dibantu oleh malaikat, diangkat, diselamatkan, ada banjir pun dipisahkan airnya oleh malaikat dan sebagainya. Malaikat itu selalu bersama kita dan jumlahnya jangan ditanya. Jumlahnya malaikat penyeret jahanam itu saat akan dipaparkan di hadapan orang-orang di padang mahsyar, itu api neraka jahanam itu seperti pinggan, ditarik dengan 70.000 tali. Setiap satu tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi 70.000 malaikat dikali 70.000 tali. Berapa jumlahnya? 4,9 miliar. La ilaha illallah. Itu cuman buat narik api neraka jahanam, buat dipaparkan di hadapan orang-orang yang berdiri di padang mahsyar. Dahsyat sekali. Sehingga perkara mudah buat Allah membantu seseorang dengan mengirim malaikat, itu mudah sekali. Seperti Maryam alaihissalam. Setiap hari dapat kiriman makanan. Siapa yang membawanya? Malaikat. Tidak sulit buat Allah. Kemudian kita ini dalam memberi, dalam bersedekah, tidak ada syarat harus memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku atau apa. Tidak ada itu. Harus steril atau apa begitu, Tidak harus. Yang jelas kita lihat ada peraturan yang zalim terhadap orang mau berbuat sedekah, dan orang yang menerima sedekah sama-sama kedua-duanya kena penjara. La ilaha illallah. Ini orang bodoh ini, memang keterlaluan. Orang bodoh bikin aturannya seperti itu. Orang ingin bersedekah malah di penjara. Nah, terus tapi kalau tidak dihukumi akan semakin banyak para pengemis. Ya kamu selesaikan, kamu kan pemerintah. Ya selesaikan urusan kamu itu. Masyarakat jangan dihukumi karena berbuat baik. Masyarakat itu harus dihidupkan jiwa berinfak, jiwa bersedekah pada mereka, tolong menolong, saling menyayangi, dihidupkan, bukan dimatikan, diancam dengan penjara. Enggak betul itu. Itu undang-undang yang bodoh, itu harus diprotes, itu undang-undang yang seperti itu. Begitu. Wallahu a'lam. Silahkan, ada lagi yang lain? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Ini berkenaan dengan hadis. Kalau ini saya kurang tahu status hadisnya ataupun redaksi lengkapnya. Kurang lebih potongannya begini, janganlah kamu makananmu dimakan oleh kecuali orang yang bertakwa, kira-kira gitu bunyinya. Saya nggak tahu. Yeah. Nah, hubungannya ada nggak terhadap ini ataupun gimana? Tolong penjelasannya. Iya. Di mana kita ini di saat menjamu orang, kita memanggil orang, hendaknya yang bergaul dengan kita, makan bersama kita, itu adalah orang-orang yang bertakwa, ya kan? Nah, di saat misalnya
kita itu harus berbuat kepada orang. Ada orang kafir kelaparan, ajari takwa dulu apa dimakani dulu? Jadi kita itu harus melihat posisi. Kalau kita mengundang orang jadi tamu, maka janganlah yang kita jadikan tamu itu kecuali orang yang baik, orang yang soleh. Maksudnya jadi tamu, datang ke rumah kita. Artinya bergaullah dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang bertakwa, sehingga yang dekat dengan kamu itu adalah orang yang bertakwa. Sementara kita saat bersedekah tidak sedang menjadikan dia sebagai kawan kita. Kita memberi, habis itu tidak pernah ketemu lagi, selesai. Oleh karena itu tidak ada syarat harus dia itu bertakwa, begitu. Wallah. Silakan. Tadi ya. Nyala. Loh, pencetnya agak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, saya salah satu pegawai lembaga ribawi yang akan insya Allah hijrah Mei. Karena kalau sebelum itu keluar saya kena penalti yang cukup besar, saya nggak punya uang yang cukup banyak. Pertanyaan saya singkat, saya sudah dalil Rasulullah SAW sudah datang kepada saya bahwa sedekah dari harta haram akan menyeret si pesedekah itu ke neraka. Nah, pertanyaannya, apakah selama sedekah saya ini yang saya lakukan insya Allah, apakah masih tetap tercatat oleh Allah SWT atau tidak tercatat sama sekali, atau malah bisa dibilang minus karena saya mendekati ke neraka? Terima kasih Ustaz. Ya, kita tahu bahwa fitnah di zaman ini, kita hidup masih bercampur baur dengan harta riba. Problem riba itu fitnah yang sedang kita hadapi, sehingga kita melihat seperti air bah yang menenggelamkan kita pada saat ini. Kalau Rasulullah SAW menyatakan bahwa suatu zaman akan datang bahwa riba itu tidak bisa dihindari, karena minimal seseorang akan kena debunya. Ya, di zaman kita melihat itu, antum semakin antum bergaul dengan fintech, dengan apa? Fintech ya, dengan kartu apa? E-money itu, dengan kartu e-tol dan sebagainya, semakin akrab antum dengan riba. Semakin tidak bisa dipisahkan lagi itu antara uang kita dengan uang riba. Apalagi yang menjadi pegawai bekerja di sana, semakin repot lagi. Nah, ini memang fitnah zaman ini. Sehingga kita harus bedakan antara orang mengerti dengan orang yang tidak mengerti. Di saat orang itu mengerti, dia bisa membebaskan dirinya, bebaskan dirinya. Tapi kalau seseorang itu tidak mengerti, jangan disalahkan, karena dia bodoh. Rasulullah SAW tidak pernah menghukumi orang bodoh. Orang bodoh itu selalu dimaklumi oleh Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat itu dibedakan oleh Rasulullah SAW. Di saat yang melakukan kesalahan itu seorang badui, orang yang bodoh, maka Rasulullah SAW memaafkannya, memakluminya, melarang kalau ada orang ingin memukulnya, bersikap keras kepadanya, dilarang. Tapi begitu yang melakukan perbuatan salah itu seorang sahabat yang berilmu seperti Usamah ibnu Zaid, Abu Dzar al-Ghifari, dan lain-lainnya seperti Muadz ibnu Jabal dan sebagainya, begitu berbuat salah memerah padam, Rasulullah SAW marah kepada dia karena orang berilmu ini. Yang dimarahinya itu adalah orang yang berilmu. Jadi tolong bedakan ini. Ini prinsip ini di dalam Islam, itu prinsip membedakan antara orang berilmu dengan orang bodoh. Kemudian
Apa-apa yang pernah dilakukan oleh seseorang di masa bodohnya, itu berbeda dengan amalan seseorang di masa dia telah berilmu. Maka apa-apa yang telah dilakukannya di masa dia bodoh, Allah punya cara pandang sendiri. Allah maha tahu, maha bijak, Allah itu maha adil bagaimana memperlakukan orang yang bodoh itu. Tapi setelah dia berilmu tetap berbuat salah, namanya pembangkang. Nah itu lain lagi kelasnya, karena sudah berilmu. Nah oleh karena itu kita jangan memikirkan saat kita bodoh. Saat kita bodoh itu jangan difikiri, kita minta ampun saja kepada Allah. Nah sekarang setelah kita berilmu, kita harus melakukan reformasi terhadap diri kita. Seperti para sahabat itu tidak berevolusi dengan diri mereka, tapi berevolusi terhadap orang lain. Orang lain itu selalu diberi waktu oleh mereka untuk berubah, tapi diri mereka tidak. Sekarang mendengar, sekarang berubah. Reformasi terhadap diri. Itu para sahabat, seperti itu ditampilkan keislaman mereka itu. Karena pada kenyataannya di saat kita itu beralun-alun dengan diri kita, bermanja-manja dengan diri kita, sulit kita untuk berubah. Sulit. Orang lain boleh engkau perlakukan seperti itu, tapi dirimu jangan. Engkau begitu sampai ilmu, maka sekarang kita berubah. Itu terhadap diri. Jadi kita keras terhadap diri sendiri, lembut terhadap orang lain. Itu paradigmanya para ulama as-salafus saleh. Bukan dibalik, kalau kita ada orang salah, habis tidak diberi kesempatan beralasan. Tapi kalau kita 1001 alasan. Nah, itu berbeda dengan para ulama as-salafus saleh. Para ulama as-salafus saleh itu terhadap diri tidak memberi alasan. Dapat ilmu sekarang dilakukan. Tapi terhadap orang beri alasan. Kasihan, orang bodoh, maklumi dan sebagainya. Begitu. Wallahu a'lam. Masih ada lagi atau cukup? Masya Allah. Ya nanti habis ini. Ya silakan. Ini hari ini lagi laris manis. Masya Allah. Biasanya dagangannya sepi ya. Ya silakan. Ya Ustaz. Ya. Saya pernah bersedekah dengan satu yang dicintai, tetapi kepada sebuah yayasan. Ternyata belakangan saya ketahui yayasan itu yayasan Syiah, Ustaz. Sehingga pas sudah sedekah, wah ternyata Syiah nih. Jadi saya juga sempat menyesal juga, cuman ya mau apa dikata, sudah masuk dan ternyata yayasannya Syiah. Wallahu a'lam, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ya itu, kita dalam keadaan mengerti atau dalam keadaan tidak mengerti. Insya Allah tidak ada masalah. Jadi baik ya insya Allah. Orang Syiahnya mudah-mudahan belajar dari antum. Ya silakan. Sebentar biar kawan-kawan dengar pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ana Sabius, Ustaz. Barusan ada kejadian aneh, Ustaz. Yeah. Kerjaan saya ojek online. Barusan nih saya nganterin ibu-ibu usianya untuk sekitar 50 tahun. Pas di tikungan itu tuh di Pramuka itu kan ada tikungan tuh. Saya sudah hidupin sen mau ke nikung itu, mau putar balik dari arah Pulau Gadung ke Manggarai itu ada seorang anak muda pakai kacamata bawa motor ngebut. Padahal sudah nyari sen, dia hantam motor anak dari belakang. Untung kaki anak itu agak kuat kan pakai sepatu. Kalau nggak pakai sepatu mungkin nggak tahu lah. Ini yang jatuh malah yang mereka. Ini yang ngebut yang jatuh ke bawah, motornya hancur. Itu kaca spion 2 hancur, depannya kaca depan motornya hancur. Kemudian ibu itu teriak
sampai shock ini ya. Ah, alhamdulillah. Ibu gimana Bu? Enggak apa-apa saya, tapi saya shock aja nih, shock. Ini Ustaz, pertanyaannya Ustaz nih. Ini sampai saya anterin ke rumahnya, sampai rumahnya ibu itu bisa jalan, tapi di rumah itu dia apa ya? Kayak shock kayak gitu. Jadi nggak bisa berdiri. Tapi sebenarnya dia bisa jalan, Ustaz. Pertanyaannya Ustaz begini. Mengenai malaikat tadi Ustaz ya. Mengenai iya, yang nabrak malah terjatuh, hancur motornya. Dia malah nanya sama saya, gimana Mas? Bu, nggak apa-apa. Kami nggak apa-apa. Saya berdiri tegak, nggak apa-apa. Yang motornya rusak, yang jatuh malah mereka, sama dia. Pertanyaan Ustaz, nih untuk mengenai malaikat nih, kata orang kan ada kodam kayak itu gimana Ustaz? Kodam itu setiap manusia itu ada kodam katanya. Itu gimana maksudnya itu? Ya, kita pernah membahas pada kesempatan yang lalu tentang mukjizat, kemudian apa yang kedua? Karamah, kemudian ma'unah. Ada mukjizat. Mukjizat ini keluar biasaan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul. Kemudian karamah. Karamah ini hal luar biasa yang Allah berikan kepada para wali Allah. Kemudian yang ketiga ma'unah. Hal yang luar biasa juga. Bantuan dari Allah, Allah berikan kepada siapapun yang Allah ingin bantu. Allah ingin membantu bayi yang tidak bisa apa-apa. Orang dewasa semuanya keurukan bangunan yang hancur, mati. Tapi bayi berhari-hari masih selamat. Banyak kejadian, paling terakhir di Palu sebagai contoh misalnya. Jadi itu namanya ma'unah. Tidak ada khadam. Khadam itu PRT, itu pembantu rumah tangga, itu namanya khadam. Jadi kita jangan punya pemahaman yang salah tentang ma'unah. Ma'unah itu Allah berikan kepada siapapun, terutama orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi, entah itu muslim entah itu kafir, kalau dia dizalimi dan berdoa kepada Allah, Allah ijabahi. Jadi ini namanya ma'unah. Namanya ma'unah. Ma'unah itu terjemahnya artinya bantuan dari Allah. Maka pahami seperti itu, jangan memahami adanya khadam. Khadam itu adanya di mana? Di rumah. Apa itu? PRT, pembantu rumah tangga. Itu khadam. Ya, baiklah, cukup jam 8 lebih sudah. Kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.